bisa dipanggil Vita. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengupas tuntas secara dalam apa itu pembangunan konstruksi baja, mulai dari manfaat, keunggulan, hingga kekurangannya. So, simak terus penjelasan berikut ini ya. Umumnya, masyarakat Indonesia memakai konstruksi kayu sebagai pondasi. Namun, sekarang ini sedang populer pembangunan dengan menggunakan struktur baja. Jika dulu struktur baja lebih sering dipakai untuk pembangunan gedung-gedung pencakar langit, saat ini struktur baja sudah banyak digunakan untuk membangun rumah-rumah, mulai dari rumah minimalis sampai rumah mewah bertingkat. Baja memang memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan kayu. Namun, yang membuat konstruksi ini semakin banyak dipakai adalah karena kokoh dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Baja juga memiliki dua sifat loh. Yang pertama, sifat fisik meliputi berat, berat jenis, dan daya hantar. Yang kedua, baja memiliki sifat mekanis, yaitu kekuatan bahan di dalam memikul beban yang berasal dari luar. Apa itu konstruksi baja? Konstruksi baja merupakan sebuah sistem konstruksi yang mengandalkan baja sebagai pondasinya. Konstruksi baja untuk bangunan tinggi dan luas karena terbukti lebih kokoh dan juga aman. Tak hanya itu, konstruksi baja juga lebih mudah dirangkai dan mempercepat proses pembangunan sehingga banyak digunakan. Dalam pembangunan bangunan, efisiensi waktu sangat penting karena mampu membantu menekan biaya pembangunan. Jadi, wajar saja jika untuk pembangunan bangunan-bangunan besar yang peruntukannya adalah bisnis jenis konstruksi ini menjadi andalan. Struktur baja pada bangunan merupakan investasi jangka panjang menjanjikan dan jika dibongkar, nilai jualnya tetap tinggi loh. Yang kedua ada struktur baja. Apa sih struktur baja itu? Struktur baja ialah struktur logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan penuh. Karena tingkat kekuatan baja yang tinggi, struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lain seperti struktur beton dan struktur kayu. Dalam konstruksi modern, struktur baja digunakan untuk hampir setiap jenis struktur, termasuk bangunan industri berat, bangunan bertingkat tinggi, sistem pendukung peralatan, infrastruktur, jembatan, menara, terminal bandara, pabrik industri berat, rak pipa, dan lain-lain. Keunggulan konstruksi baja. Berikut ini adalah alasan keunggulan kenapa baja menjadi material yang banyak dipakai dalam konstruksi di seluruh dunia. Yang pertama, baja memiliki daya tahan yang tinggi. Salah satu alasan utama baja digunakan dalam begitu banyak proyek konstruksi adalah daya tahannya. Material ini memiliki rasio kekuatan terhadap berat tertinggi dari bahan bangunan lainnya. Maka dari itulah, baja sangat ideal untuk bangunan baik besar maupun kecil. Yang kedua, material tahan api. Banyak perusahaan dan pemilik rumah juga menyukai baja yang tahan api. Jadi, material ini tidak akan jadi rembetan api jika terjadi kebakaran. Hal ini berbeda dengan bahan organik seperti kayu yang mudah terbakar. Yang ketiga, material yang tahan lama. Baja merupakan material yang tidak akan pernah membusuk, terbelah, retak, melengkung, melintir, atau pecah.
Dengan semua manfaat ini, maka baja juga termasuk material dengan durabilitas tinggi dan perawatan yang rendah. Penggunaannya bisa pula meningkatkan nilai properti yang dimiliki, termasuk rumah, bangunan, tempat usaha, kantor, dan pabrik. Selain untuk perkuatan, baja juga digunakan sebagai kerangka. Maka, bangunan modern banyak yang mereferensikan material ini dibandingkan material kayu. Yang keempat, baja dapat didaur ulang. Dengan keunggulan ini, maka baja termasuk material yang ramah lingkungan. Nyatanya, tidak banyak logam yang bisa didaur ulang. Dan baja adalah salah satu yang istimewa yang bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Proses ini tidak merusak atau melemahkan baja, bahkan bisa menjadikannya material yang ideal untuk digunakan kembali secara terus-menerus. Yang kelima, kekuatan, keindahan, dan kebebasan desain. Baja menawarkan kebebasan desain, warna, tekstur, dan bentuk yang lebih banyak kepada para arsitek. Kombinasi dari semua hal di atas ini memberikan para arsitek parameter yang lebih luas untuk mengeksplorasi ide dan mengembangkan solusi. Yang keenam, resistensi gempa. Gempa bumi tidak dapat diprediksi, baik frekuensi maupun durasi. Baja adalah bahan pilihan untuk desainnya karena sifatnya ulet dan fleksibel. Pada kondisi tertentu, banyak sambungan balok ke kolom dalam bangunan baja dirancang terutama untuk mendukung beban gravitasi. Material ini juga memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan beban yang disebabkan oleh angin dan gempa bumi. Yang terakhir, baja lebih ringan ketika digunakan. Struktur baja dapat secara signifikan lebih ringan daripada beton. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Bahan yang lebih sedikit dan lebih ringan berarti menyediakan lebih banyak keuntungan. Tak hanya memiliki kelebihan, konstruksi baja juga memiliki kekurangan loh. Penggunaan baja konstruksi pada bangunan memiliki kekurangan pada aspek kekakuan dinding. Bangunan yang dibuat dari material baja mempunyai rigiditas yang lebih lemah dibandingkan beton. Alasannya karena baja konstruksi tidak mudah menyatu dengan material semen. Adapun juga 3 kekurangan konstruksi baja. Yang pertama, tidak fleksibel dan sulit dibentuk. Baja adalah material yang keras, bersifat kaku, dan sulit sekali dibentuk. Tidak seperti kayu yang mudah dibentuk dan dijadikan beragam profil dan pilihan dalam membuat konstruksi bangunan. Yang kedua, biaya. Masalah biaya menjadi kekurangan yang lain. Mahalnya harga pemasaran rangka atap baja ringan ini yang berlipat kali dibandingkan dengan rangka atap dari material kayu membuat golongan menengah bawah belum dapat menikmati kenyamanan temuan arsitektur yang inovatif ini. Yang ketiga, presisi yang sulit. Masalah yang paling umum ialah tidak adanya presisi pada garis level pasangan dinding bata atau balok beton yang menjadi tempat dudukan kuda-kuda rangka atap baja ringan. Dengan demikian, diperlukan revisi berupa penambalan, pengganjalan ataupun pembobolan dan pemangkasan di bagian-bagian yang tidak level. Adapun jenis-jenis baja, yang pertama, tipe rangka atau bisa disebut frame struktur. Konstruksi baja tipe ini sangat cocok diaplikasikan pada struktur atap, jembatan, pergudangan, pabrik, transmisi listrik, dan sebagainya. Sebagai contoh, konstruksi baja tipe rangka ini digunakan pada bangunan yang terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel di Paris. Yang kedua ada tipe cangkang atau bisa disebut cell type struktur. Bangunan yang menggunakan konstruksi baja tipe cangkang lebih mengarah pada bangunan yang memiliki kubah di bagian atasnya seperti masjid, gelora, ataupun stadion. Salah satu bangunan yang menggunakan cell type struktur ini adalah Sapporo Dome. Adapun jenis baja yang terakhir yaitu tipe suspensi atau bisa disebut suspension type struktur. Konstruksi baja dengan tipe suspensi ini pun semakin banyak digunakan pada bangunan yang memiliki beban tinggi yang membutuhkan tingkat elastisitas tinggi. Contoh bangunan yang menggunakan suspension type struktur ini adalah kabel baja pada jembatan.
Contohnya bisa dilihat di gambar 3, yaitu jembatan yang berada di San Francisco. Oke, segitu dulu penjelasan konstruksi baja dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Bye-bye.